Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke 1473, yaitu hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'an syarran min batni." Tidaklah seorang anak Adam memenuhi suatu wadah yang lebih buruk baginya daripada perut. Hasbu bani Adam akalatun yuqimna sulbahu. فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. Cukuplah seorang anak Adam porsi makannya itu hanya untuk menegakkan tulang punggungnya. Ya, jika harus ada, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk nafas. Ya. Nah, hadis ini derajatnya adalah dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dan disahihkannya, dan juga An-Nasa'i, Ibnu Majah, ya, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Ya, hadis ini adalah merupakan hadis yang sangat agung mengenai dasar pengobatan, ya, pengaturan makan dan untuk kesehatan seseorang, sehingga telah diriwayatkan oleh Ibnu Masawi, seorang dokter, dia berkata, "Law ista'mala an-nas hadhihi al-kalimat salimu min al-amradi wal asqami wa la ta'attalat al-ma' ristan al-mushafi wa dakakin as-sayadilah." Sekiranya manusia menggunakan kata-kata ini, ya, kalimat ini,
ya, maka mereka akan selamat dari penyakit-penyakit dan rumah sakit akan tutup, ya, dan juga tidak laku dokter, dan akan tutup juga apotek-apotek yang ada. Nah, jadi ini prinsip ingin sehat, mengatur pola makan, ya, dan dasar pengobatan yaitu menjaga perut, ya, dari makanan-makanan yang buruk, karena sesuatu yang paling buruk untuk dipenuhi oleh seseorang adalah perut. Maka hendaknya di sini Nabi SAW menyebutkan hendaknya seseorang itu, ya, porsi makannya itu hanyalah untuk menegakkan tulang punggungnya saja. Ya. Maka di sini sebutkan pengaturannya sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada hadis yang ke 1474, hadis Anas radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Ya, setiap keturunan Adam akan banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah yang bertaubat. Ya, setiap anak keturunan Adam itu banyak berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah bertaubat. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya, dikeluarkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan sanadnya insyaallah adalah hasan. Ya. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada menyebutkan tentang keutamaan dari taubat. Ya, sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Bahwasanya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang membersihkan dirinya. Dan juga keutamaan taubat dalam surah Al-Furqan ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan beramal saleh, mereka adalah orang-orang yang Allah ganti keburukan mereka dengan kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu tubu ilallahi fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marratin. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari itu 100 kali. Ya. Kemudian selanjutnya hadis yang ke 1475. Ya, dari Anas bin Malik, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan hadis ini sanadnya lemah. Ya, sanadnya lemah. Dan perkataan ini sebenarnya adalah merupakan perkataan Luqman
Luqmanul Hakim. Ya, perkataan Luqmanul Hakim. As-sumtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah hikmah. Diam itu adalah hikmah. Namun sedikit orang yang melakukannya. Namun sedikit orang yang melakukannya. Ya, kita Ustaz hanya menyebutkan hal-hal yang penting saja. Dan ya, kita lanjutkan selanjutnya ke bab at-tarhib min masawi'il akhlaqi. Ya, bab ancaman berakhlak yang buruk. Bab ancaman berakhlak yang buruk, yaitu hadis yang ke-1476, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatabah. Jauhilah kedengkian, karena sesungguhnya kedengkian itu memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Ya, hadis ini dhaif. Ya, akan tetapi memang maknanya benar. Ya, maknanya benar bahwasanya dengki ini dapat memakan kebaikan. Ya, sebagaimana api melahap kayu bakar. Ya. Nah, di sini dalam syarah dijelaskan bahwa definisi al-hasad adalah tamanni zawalin ni'mati anil akhari. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, ini definisi hasad. Nah, jadi kalau ditanya apa itu definisi hasad, dengki, ini dia. Tamanni zawalin ni'mati anil akhari. Ya, berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa bencana yang diakibatkan dari hasad, dengki, sebagaimana dia akan memakan kebaikan-kebaikan. Ya. Bencana yang ditimbulkan dari hasad, ya, pada akidah seseorang, itu mempengaruhi akidahnya, bencana pada akidahnya dan juga di dalam akhlaknya. Ya. Ya, di dalam akidah, yaitu fa fihi i'tiradun 'ala Allah Ta'ala, yaitu penentangan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa muhawalatu linaqdi ma wahabahu lil mun'ami alaihi, dan berusaha membatalkan, menghilangkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, jadi di dalam akidah ini, bencana dari hasad ini adalah bentuk pembangkangan kepada Allah dan berusaha, ya, membatalkan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba yang Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, kemudian bencana hasad pada akhlak, fi suluk, fali'annahu yuaddi ila ightiyabi al-mahsudi wa syatmihi wa ihtiqarihi wa sa'i li'idayatihi wa rubbama liqatlihi. Ya, dalam akhlak, karena hasad, dengki ini akan membawa kepada sikap perbuatan menggibahi orang yang dihasad, ya, orang yang dia dengki.
ya, menggibah orang yang dia dengki, ya, mencelanya, menghinanya, dan berusaha untuk menyakitinya, dan boleh jadi sampai membunuhnya, dan selain dari itu. Ya, ini dia tentang hasad. Kemudian selanjutnya hadis yang ke-1478, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadabi." Ya, orang yang kuat itu, kata Nabi, bukanlah orang yang dapat membanting, ya, dapat membanting orang lain. Namun sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Namun orang yang kuat itu adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan bersabar, ya, sehingga ini membawanya kepada sikap yang baik dan menjaga kesempurnaan jiwa. Kemudian kedua, bahwasannya bersungguh-sungguh, ya, berjihad terhadap diri sendiri ini adalah merupakan perkara yang berat, dan sebaik-baik jihad terhadap musuh, ya, karena sesungguhnya jihad melawan musuh itu akan sempurna dengan, ya, jihad terhadap diri sendiri, ya, dari sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang rendah. Ya, kemudian ketiga, bahwasannya sisi keimanan itu lebih mulia, lebih agung, lebih utama dari materi, ya, dari sisi materi. Ya, kemudian selanjutnya hadis yang ke-1479 yaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis pada hari kiamat. Ya. Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis kelak pada hari kiamat. Dan hadis Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqudz zulmah." Jauhilah kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman adalah kegelapan-kegelapan yang berlapis-lapis kelak pada hari kiamat. Wattaqus syuha, dan jauhilah kikir, sifat kikir. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya ia telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Ya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah SWT, kezaliman itu mencakup dua maksiat. Wa yastamilu dzulmu ala ma'siyataini. Kezaliman itu mencakup dua maksiat. Yang pertama adalah ightisabu haqqil ghairi au akhdhu malihi bighairi haqqin, yaitu mengambil harta orang lain
tanpa alasan yang benar. Ya, mengambil, menggosok, mencuri hak orang lain tanpa alasan yang benar. Kemudian yang kedua, mubarazatul Rabbi azza wa jalla bil mukhalafati, melawan, melawan Allah tabaraka wa taala dengan menyelisihinya. Inilah cakupan dari kezaliman, yaitu mengambil hak orang lain, harta orang lain tanpa hak. Kemudian yang kedua adalah melawan Allah tabaraka wa taala dengan menyelisihinya. Ya, kemudian definisi dari asyuhu, anna syuha, sesungguhnya kikir, huwal hirsu ala tahsili ma laysa indaka. Ya, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang bukan, ma laysa indaka, yaitu bersungguh-sungguh tamak mendapatkan apa yang bukan milikmu. Ya, apa yang bukan milikmu. Sedangkan bakhil, wal bukhlu huwal imtina'u min ikhrajil haqqi mimma indaka. Bakhil itu adalah menahan dari mengeluarkan sesuatu hak orang lain yang ada di sisimu, yaitu yang engkau miliki. Nah, inilah definisi daripada kikir dan bakhil. Ya, kikir adalah tamak untuk mendapatkan apa yang bukan milik kita, sedangkan bakhil adalah menghalangi diri, menahan diri dari mengeluarkan sesuatu yang kita miliki. Dan bahaya daripada asyuhu, kikir adalah yufsidu ad-dina wad dunya. Dia dapat merusak agama dan dunia seseorang. Dunia dan agama seseorang. Kemudian hadis yang ke-1481, yaitu hadis dari Mahmud bin Labid radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, ar-riya. Ya, sesungguhnya yang aku paling khawatirkan, sesuatu yang paling menakutkan yang aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Yaitu riya. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah perkara yang sangat Nabi SAW khawatirkan menimpa umatnya, yaitu riya, yaitu seseorang beribadah bukan karena Allah, namun dia ingin mendapatkan pujian orang lain dengan cara yurai, memperlihatkan amalnya kepada orang lain agar supaya ia mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai di sini saja pembahasan kita, dan Ustaz tidak membacakan syarahannya,
ya penjelasannya, istinbat dari hadis ini, karena yang Ustaz ingin kejar adalah kita bisa menyelesaikan hadis-hadis yang ada dalam Kitabul Jami'. Kalaupun ada di dalam syarahan, mungkin hal-hal yang penting saja yang Ustaz bacakan untuk kalian. Ya, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.